Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda di tanjakan tidak hanya bagaimana kita mengayuh pedal, duduk atau berdiri, atau tidak hanya bagaimana kita melatih kekuatan dan daya tahan kita, tetapi bersepeda di tanjakan juga tentang taktik dan nutrisi agar bersepeda di tanjakan yang kadang-kadang menakutkan, sulit dan butuh upaya keras bisa dilalui dengan perasaan senang hingga ke puncak tanjakan. Mendaki itu sulit dan tetap seperti itu. Gradien tanjakan akan tetap seperti itu, tidak akan berubah. Yang bisa berubah adalah seberapa banyak tenaga yang terbuang dan seberapa banyak penderitaan yang kita alami selama pendakian. Berikut adalah serangkaian taktik dan tips nutrisi untuk membantu menghemat tenaga dan mengurangi penderitaan. Pertahankan kecepatan yang stabil. Taktik terpenting yang dapat kita terapkan untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu saat mendaki adalah mengatur kecepatan diri sendiri. Pesepeda pemula sering tergesa-gesa untuk menyelesaikan rute mematikan ini, sehingga terjebak untuk habis-habisan di awal dan kehabisan tenaga di tengah tanjakan. Kita memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melakukan pendakian dengan cepat jika kita menjaga detak jantung, cadence, dan kekuatan kita relatif stabil. Selalu mulai pendakian lebih lambat dari yang seharusnya. Tunggu sampai kita mendapatkan ritme, dan kemudian pertahankan upaya itu. Ini akan lebih sedikit menyakitkan, dan waktu kita secara keseluruhan akan lebih baik karena kita akan lebih sedikit melambat. Overgearing. Jika kita ingin lebih santai dan percaya diri ketika bersepeda di tanjakan, kita harus memastikan sepeda kita memiliki gearing yang sesuai untuk medan yang akan kita lalui, dan tentunya harus ditunjang oleh kebugaran kita yang prima saat mendaki. Cobalah bersepeda dengan cadence sekitar 80 rpm sebagai aturan praktis. Cari gearing yang paling mungkin untuk cadence ini. Mengayuh lebih cepat akan tidak efisien, dan mengayuh lebih lambat terlalu melelahkan. Juga perlu diingat bahwa kita harus mengganti giring sebelum bagian pendakian yang lebih curam. Dengan cara itu, kita akan meminimalkan kemungkinan macet atau rantai lepas. Tidak seperti di jalan datar. Setiap penurunan kecepatan ketika ditanjakan akan sangat merugikan karena dibutuhkan banyak tenaga ekstra untuk meraih kecepatan semula di tanjakan yang curam. Nutrisi untuk bersepeda di tanjakan. Nutrisi bisa menjadi teman atau musuh kita, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Hindari makan dalam jumlah besar sebelum berangkat mendaki gunung, apalagi jika makanan tersebut mengandung banyak lemak dan serat yang membutuhkan banyak waktu untuk dicerna. Begitu kita mulai mendaki, darah kita akan dialihkan dari pencernaan ke otot kita, dan sisa makanan di perut kita hanya akan memperlambat kita dan menimbulkan masalah. Roti atau nasi merupakan pilihan yang baik sebagai makanan pra perjalanan kita. Pertimbangkan untuk makan camilan di sepanjang perjalanan jika kita akan bersepeda lebih dari 90 menit. Jika kita berencana menaklukkan tanjakan besar, kemungkinan besar kita akan menghabiskan waktu berjam-jam di sadel. Jika itu masalahnya, kita harus mengincar sekitar 60 gram karbohidrat per jam bersepeda. Jika kita ingin mempertahankan keluaran daya yang layak sepanjang jalan, usahakan camilan terakhir kita sekitar 15 menit sebelum pendakian dimulai, agar tubuh kita memiliki cukup waktu untuk mencerna. Saat mendaki, lebih baik tetap minum minuman berenergi atau air saja untuk menghindari masalah pencernaan. Jika kita tidak harus memacu kecepatan sepanjang hari untuk tujuan latihan atau balapan,
Kita juga dapat memanfaatkan suplemen bersepeda yang paling efektif, yaitu yang mengandung kafein. Mulai dengan yang ringan. Ada dua hal utama yang mempengaruhi seberapa cepat kita bisa menyelesaikan pendakian: keluaran tenaga dan berat. Meningkatkan kekuatan itu penting, tetapi butuh waktu yang lama. Dan tentu saja, untuk peningkatan kita berikutnya adalah mengurangi bobot. Bila mungkin, cari prem, setang, roda, engkol, sepatu, helm, dan pakaian yang lebih ringan. Jika kita ingin lebih mudah mendaki, yang utama adalah menurunkan berat badan sendiri. Sekali lagi, kekuatan dan berat badan yang ringan membutuhkan waktu yang lama sambil kita tetap makan dengan baik dan bersepeda secara konsisten. Obstacle itu penting. Seperti yang kita ketahui dari video sebelumnya, tidak masalah seberapa sering kita mendaki dengan duduk dan berdiri. Kedua cara mendaki ini memiliki pro dan kontra. Aturan praktis terbaik adalah menggunakan pendakian dengan obstacle untuk bagian pendakian yang lebih curam, ketika akan sulit untuk mempertahankan kecepatan dengan duduk. Menghindari memperlambat dengan cara itu akan lebih menghemat tenaga. Semua taktik dan tips ini akan membantu, tetapi ada satu hal yang mengalahkan semuanya: pelatihan. Sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.